Saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 127. Mazmur 127. Ayat pertama sampai kedua. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, coba baca terus. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan berkata buat kita malam ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan makan roti dengan susah. Tetapi Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu dia tidur, pada waktu dia ngorok, pada waktu dia sudah lelap dalam ketiduran, tangan Allah memberkati dia. Saudaraku dengar, tidak bukan karena kekuatanmu, bukan karena kecakapanmu untuk engkau mendapat sesuap roti, tetapi Tuhan memberi. Alkitab berkata pada ayat pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang percaya kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Saudara, mari kita lihat kebenaran firman ini, bahwa Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya pengharapan kita kepada Allah sajalah yang membuat pintu-pintu anugerah, pintu-pintu kebaikan akan dinyatakan kepada ibu bapa dan saya. Malam ini saya beri judul khotbah saya, mengetahui kehendak Allah dengan benar. Malam ini firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun kehidupan rumahmu. Kata rumah di sini adalah rumah tangga. Rumah di sini adalah kehidupan Anda. Rumah di sini adalah lingkunganmu. Di mana engkau berada, itulah rumahmu. Sia-sia usaha orang yang membangunnya. Mari kita bandingkan ini dengan Matius 6. Mulai daripada ayat 26. Ayat 25 dulu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada Saya pakaian? sudah sampaikan ini beberapa bulan yang lalu. Tuhan berkata, jangan engkau berurusan dengan pakaianmu, jangan engkau berurusan dengan makanmu. Hidupmu itu penting, dan tubuhmu itu penting. Sekarang banyak orang menghabiskan hidup dia hanya kepada makanan dan hanya kepada pakaian. Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Setiap hari, begitu banyak orang mengkhawatirkan akan hidupnya. Akan hidup dia khawatir. Hari ini dia khawatir ini, besok dia khawatir ini, dan hidup selalu dalam kekhawatiran. Tapi mari kita percayakan Allah secara sepenuh bahwa Allah mampu mengubah yang dimana Anda khawatir itu, Allah sanggup mengubah itu. Saudaraku, dia bilang jangan indah. Ini berarti ada tanda warning, tanda larangan, ada tanda probaden supaya Anda jangan melewati larangan ini. Kalau Anda melewati larangan ini, maka Anda berada dalam penghukuman yang iblis buat dalam hidup Anda. Saya beri judul khotbah saya pada malam ini, mengetahui kehendak Allah dengan benar. Mari kita baca ayat selanjutnya pada ayat yang ke-16, 26. Pandanglah, dia berkata begini, lu hidup terlalu khawatir. Yesus datang mengajar tentang kita, bagaimana kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya punya cucu yang paling kecil ada di rumah sini, saudaraku.
Saudaraku, pada waktu dia mau ambil apa, dia ambil aja. Dia nggak pernah pikir itu benar atau salah. Dia ambil aja untuk dia makan, saudara. Dia tidak ada pernah orang melarang dia, karena dia tahu dalam rumah ini punya dia. Demikian juga Tuhan mau mengajar kita bagaimana Anda dan saya menggantungkan diri kita. Tadi kita berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun kehidupanmu, usahamu itu sia-sia, saudaraku. Saya tidak melarang Anda untuk berusaha. Saya tidak melarang Anda untuk bekerja, tidak sama sekali mau. Tetapi dalam pekerjaan itu, dalam usaha itu, jika Anda membangun kekhawatiran, kecemasan, maka Anda membangun hidup itu dengan kekuatan Anda sendiri. Tapi pada waktu Anda melangkah untuk berusaha, Anda percaya bahwa Tuhan sumber berkat dan sumber anugerah itu akan menyertai Anda setiap hari. Bagaimana pendeta saya mengalami hal seperti ini? Bukan soal bagaimananya, tapi kita lihat di sini, pandanglah, dia katakan pada benar. Karena kekhawatiran itu yang ditarik dalam kehidupan anak-anak Tuhan, maka dia berkata begini, hei, sekarang ku bilang buat kau, pandang burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Saudara lihat, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, artinya yang tidak bekerja, dan tidak menuai, artinya tidak memetik, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Coba itu aku sedikit kali. Ya, ini maksudnya yang angkat itu supaya nah setelah itu. Amin. Amin, saudaraku. Saudaraku, kita hidup di dalam kegelisahan. Kita bilang kita percaya Tuhan. Malam ini kita sembah. Malam besok kita memuji. Kita membaca Alkitab 1 kali dalam sehari, 2 kali dalam sehari, 3 kali dalam sehari, 5 kali dalam sehari, bahkan 100 kali dalam sehari. Tetapi kalau karakter kita seperti ini, kita belum percaya Tuhan. Pandanglah burung-burung di udara. Kenapa dia katakan begitu? Tuhan bilang begini, sini lihat. Lu pandang tuh burung. Lu pandang tuh bunga. Tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih burung dari burung-burung itu, saudaraku? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya, saudaraku dengar pada malam ini, Anda dan saya lebih bernilai dari burung dan bunga bakung itu. Bagaimana supaya saya mendapat ini semua? 3 hari yang lalu, saya berikan judul khotbah saya, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Jika engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu, urusan anugerah, urusan pelipat gandaan Tuhan yang kasih buat Anda. Kalau engkau beribadah kepada Tuhan, makanan rotimu diberkati, air minum diberkati, sakit penyakit dijauhkan, kemiskinan tidak pernah datang, kemanduan di dalam keluarga. Tuhan kirimkan tebuh mendahului engkau, menghancurkan musuh-musuhmu. Jadi saya bilang begini, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, artinya begini, saudaraku, Anda bangunkan diri dengan Tuhan. Tadi teman saya berkata waktu kita pergi di Cibubur, saudaraku, WA saya, dibilang, Papa, hari ini luar biasa, banyak orang pesan. Saya punya teman satu, demikian mereka mengalami terobosan, saudaraku, hanya kami cuma menyembah Tuhan tadi. Saudara, Tuhan adalah fokus sentral kita. Coba kita lihat ayat selanjutnya pada ayat 26. Ayat 27. Ayo, baca dulu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara dengar pada hari ini,
Jika Anda khawatir, Anda sedang memotong umur Anda. Jika Anda khawatir dan Anda cemas, dengar, satu hari umur Anda diputus. Karena orang khawatir, orang penakut, orang tidak percaya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta 45 cm langkahnya ke depan? Anda khawatir, Anda berdiri di posisi yang sama, tidak menambah sehasta 45 cm langkah ke depan. Tidak bisa. Jika engkau membangun diri, kalau Tuhan membangun rumahmu, roti makananmu diberkati, air minummu diberkati. Amin. Malam ini sudah 3 minggu atau hampir 1 bulan ini, Amin. kita membangun mezbah bersama-sama. Anda lihat perubahan? Yes. Yes. Anda lihat banyak Tuhan bekerja? Yes. Ikutin ini, saudaraku. Karena itu aku tidak mau membawa firman tanpa ada pujian dan penyembahan. Kita ada dalam suasana yang tepat. Haleluya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengar sekali lagi, ingat sekali lagi, simpan sekali lagi, taruhkan sekali lagi. Jika Anda khawatir, Anda sedang stop di tempat. Jika Anda khawatir, sehasta dalam perjalanan hidupnya. Menambahkan dengan siapa di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Tolong baca dalam Efesus 1 ayat yang kelima. Efesus 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dalam kasih ia telah Efesus 1 ayat yang ketiga. terpujilah Allah dan Bapa Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Tuhan kita. Terus Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam saudaraku, surga. inilah Paulus menuliskan tentang siapa Yesus itu. Dia adalah Allah. Dia turun ke dalam dunia. Dia mengajar Anda dan saya. Dia tunjukkan jalan kehidupan. Dia tunjukkan jalan kelimpahan. Dia tunjukkan jalan-jalan berkat kepada Anda. Jika balik kepada ayat yang tadi. Betul sana. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya Saya dapat tegaskan menambah- ini saja, saudaraku. Allah pencipta alam semesta, dia turun. Dia bilang begini, kalau lu khawatir, gua tidak campur tangan deh. Kalau lu cemas, gua tidak campur tangan deh. Artinya saya bahasa Jakarta tidak. Kalau kamu khawatir, Allah menangis. Jadi apapun terjadi, saya mau katakan, orang tua dulu, saudaraku, zaman penjajah Jepang, saudaraku, saudara dengar, makan cuma siang kok. Mereka bisa hidup kok. Dulu kita ingat, saudaraku, saya pakai celana itu dari kain terigu, saudara. Makan beras itu namanya bulgur. Ada juga, sorry. Beras itu baunya seperti kotoran anjing, saudara, kotoran manusia, bau tai. Tapi masih hidup tuh. Amin. Jadi kekhawatiran itu harus ditolak dalam hidup. Bukan kita cuek dengan keadaan, tidak, saudaraku. Tapi kita sedang berusaha. Roh kekhawatiran itu datang, roh kecemasan itu datang, dalam perjalanan kehidupan roh kebimbangan itu datang. Saudaraku, harus ada berdiri dalam satu iman. Latihkan diri. Haleluya. Lihat, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya? Saya tidak tahu, saya tidak mengerti kenapa Tuhan sampaikan firman ini kembali, saudaraku. Saya siap firman lain, tapi firman ini muncul di roh saya, saudara. Dia berkata begini, saudaraku, siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah? Mulai hari ini, katakan dengan saya, mulai malam ini, Mulai malam ini, dalam nama Yesus, Nama Yesus, karena kebenaran karena kebenaran yang saya terima, saya terima, saya tidak mau khawatir lagi. tidak mau khawatir lagi.
Tuhan tolong saya Tolong saya supaya saya tidak khawatir. supaya saya tidak Karena khawatir. dalam Yesus Karena dalam Yesus saya hidup, saya hidup, saya merdeka, saya merdeka, saya berjalan saya berjalan dalam pengurapan dalam pengurapan di dalam nama Yesus. di dalam nama Yesus. Coba lihat di sana, kita lihat ayat ini saudaraku. Dalam ayat selanjutnya. Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bungaku di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Saudaraku, Tuhan ini mengajar kita luar biasa. Tuhan mengajar Anda dan saya. Tuhan bilang begini. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dan bunga ini adalah Tuhan. Yeremia 13 ayat yang ke-11 berkata, Tuhan akan memberikan engkau sebagai umat ternama, terpuji, serta terhormat. Amin. Seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap umat Israel dan segenap kaum Yahuda kulekatkan kepadaku. Kata kulekatkan kepadaku di dalam kehidupan kekristenan saudaraku. Kita bangunkan kehidupan pribadi dengan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, saya tidak berbicara tentang keradikalan. Tidak melatih manusia jasmani menjadi satu manusia ilahi atau manusia rohani. Kalau di mobil dia putar lagu-lagu dunia. Haleluya. Dia berbicara tentang pembicaraan dunia. Dia melakukan sesuatu adalah sesuatu yang dunia. Tapi dia tidak pernah mengisi perbekalan kehidupan dia dengan nilai-nilai rohani supaya dia menuju kepada satu yang disebut seperti Kristus. Sebab lihat saudara, ikat pinggang ini adalah hati dan kerinduan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan membuat engkau pertama menjadi umat, menjadi ternama, menjadi terpuji, dan menjadi terhormat. Setiap hari, saudara. Karena itu Alkitab berkata pada ayat 30, jadi jika demikian Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih dahulu lagi mendanai kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu jangan kamu khawatir. Katakan, saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir. Dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, apa saja kamu. Indonesia jengkel sekali lagi tidak akan pernah mengalami krisis. Yang membuat krisis di Indonesia hanyalah orang-orang tertentu yang tidak bisa menerima keadaan baik sekarang ini. Saudaraku, Indonesia dalam rencana 80% orang Indonesia ada di kampung. Orang kampung tidak ada duit, mereka hidup. Amin. Berdoa untuk negeri dan bangsa kita, supaya negeri dan bangsa kita ternama, terpuji, terhormat, yang dapat dirusak binasakan apapun tidak akan bisa, karena kedaulatan Allah yang besar, yang sanggup menjaga negeri, sanggup menjaga bangsa ini, yang sanggup memecahkan kekacauan-kekacauan. Corona harus dilenyapkan. Amin. Amin. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Karena itu dia berkata, saudaraku, malam ini, dan ini adalah yang terakhir. Mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara. Saudaraku, Alkitab berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, beban berat akan kuberikan. Engkau beban dengan hutangmu, engkau beban dengan keluargamu, engkau beban dengan persoalanmu, engkau letih dengan segala kehidupan dunia. Tuhan bilang, mari datang kepadaku yang letih lesu. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya pergi dan istri saya membeli HP untuk anak saya di Roxy Square, saudaraku. Di Roxy Square dulu saya ada gereja di sana, saudaraku. Dan orang di Roxy Square banyak sekali karena saya, saudaraku.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Dan waktu saya lewat di tempat itu, saudara, tiba-tiba saya bilang istri saya, kita turun beli minuman di Super Indo. Saudaraku, kita melewati tempat itu, tiba-tiba ada di sana tulis feng shui. Saudaraku, dengan lagu yang begitu luar biasa, saya ke sana. Dan saya lewat di depan itu. Saya masuk di Super Indo. Tiba-tiba ada suara berkata buat saya ini, mampir. Saya bilang, dalam nama Yesus aku tolak. Suara kedua datang lagi, mampir. Dalam nama Yesus aku tolak. Suara ketiga datang, mampir anakku. Saya kaget, saudara. Tuhan suruh pendeta Barnabas pergi untuk feng shui. Kalau saat itu, saudaraku, ada jemaat yang lihat saya, mereka akan berkata, pendeta Barnabas sesat, pergi ke tukang kumiah, pergi ke tukang ramal. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, saya bilang per bapak-bapak, saya gak mau. Ini orang kumiah, bagaimana saya bisa pergi ke dia? Saudaraku, ya bapak berkata, pergi anakku, jangan ikut orang. Saya jalan, saya mengikut suara bapak saja. Apa mau dikatakan orang, ya oke saja. Saudaraku, Tuhan berkata kepada kita malam ini, seluruh kehidupan kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Seluruh segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan yang memelihara kamu. Waktu saya khawatir dan saya berdialog dengan dia, dia melindungi saya di tempat sana. Saudara, apa yang terjadi? Saya sampai ke sana dan saya berkata begini, mulut itu masih ceplos. Bapak bisa ramal? Dia bilang bisa. Mesti bayar. Oke. Saya cuma bilang oke, saya bayar. Saudara Tuhan, tiba-tiba bapak itu ngoceh. Saya dengan istri saya. Bapak itu ngoceh. Kalau orang tinggal di bumi ini, pasti ada kesengsaraan, pasti ada malapetaka, pasti ada sakit penyakit, dan pasti ada problem-problem. Tidak bisa diselesaikan di bumi ini. Nanti di sorga dulu baru selesai. Dan dia bicara banyak sekali, saudaraku. Tiba-tiba saya berkata buat dia, Bapak, di bumi ini kita bisa selesaikan problem kita. Saya punya istri kanker setelah 4, bangkit istri kanker 4, sembuh total. Istri saya mati 9,5 jam, bangkit. Anak saya muntah darah, sembuh. Saya stroke, jalan pincang seperti bapak, saya sembuh. Jadi Tuhan saya bisa dapat menyembuhkan dan menyelesaikan persoalan di muka bumi ini. Bisa dapat menyelesaikan dan dapat melakukan semua ini di bumi ini. Saudara, dia mulai bilang begini, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa Tuhan biar orang mati kanker? Kenapa Tuhan biarkan orang peperangan? Kenapa anak kecil mati? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Kenapa ada gempa bumi? Kenapa ada peperangan? Saya berkata kepada dia, Bapak, untuk Bapak ketahui, Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Hari pertama dia berkata baik waktu diciptakan alam semesta. Hari kedua dia berkata baik. Hari ketiga dia berkata baik. Hari kelima dia berkata baik. Hari keenam dia berkata baik. Hari ketujuh dia berkata. Hari keenam dia berkata, sungguh amat baik waktu manusia diciptakan. Jadi Tuhan saya tidak pernah membuat malapetaka. Kenapa Tuhan biarkan? Saya bilang Tuhan berdaulat atas janji. Manusia mengambil keputusan untuk iblis masuk, merusak kelimpahan, merusak taman pertemuan antara Tuhan dan manusia. Saudaraku, dengar pada malam ini, kalau malam itu saya tidak taat, satu orang ini mati dan masuk neraka. Pada hari keberapa hari, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, dia berkata, kenapa? Saya bilang begini, Tuhan tidak pernah melarang kehendak bebas Bapa. Free will Bapa itu pilihan. Sekarang Yesus datang ke dalam dunia.
Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Mintalah, maka engkau diberi. Ketuklah, maka pintu dibukakan. Carilah, maka engkau mendapat. Sumber anugerah pada malam ini, saudaraku, dengar. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, jika engkau tidak mendekat dengan Tuhan, betul engkau bekerja, tapi dengar, engkau mengalami kesia-siaan yang paling banyak. Bangunlah dirimu dalam landasan kebenaran. Saya berkata buat dia, Bapak, saya punya rambut ini botak. Kalau saya tidak ambil pisau cukur dan cukur ini rambut saya, rambut ini akan banyak. Bapak punya rambut banyak. Ada tukang cukur sana. Apa mau pergi ke sana atau tidak, itu keputusan Bapak. Saya pun juga demikian. Hari ini untuk Bapak ketahui, saya datang ke Bapak. Ada suara yang berkata kepada saya, mampir ke Bapak. Saudara, apa yang terjadi? Dia berkata sudah 40 tahun. Tidak seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan saya. Tapi malam ini Anda datang membuat ceramah kepada saya. Saya baru mengerti. Lalu dia berkata, dulu saya udah. Saya pindah di Katolik. Saya masuk Islam. Saya balik di Kristen. Dan akhirnya saya Muslim. Saya bilang, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Bapak. Marilah kepadaku yang letih lesu, beban berat. Yesus berkata, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepadaku, maka dia bertindak. Amen. Hari ini apapun persoalan hidup, jikalau engkau tidak membangun hidupmu berdasarkan kebenaran firman Allah, selangkah 40 senti sehasta tidak menambah jalan perbaikan hidup. Setiap langkah 40 senti jika engkau andalkan Tuhan, ada perubahan. 40 tahun umat Israel berjalan dari tanah Mesir. Saudaraku, waktu mereka mengeluh, mereka berputar di situ saja. Selangkah 45 senti, selangkah 45 senti akan menambah percepatan pembaruan hidupmu. Yang setuju katakan amin. Dia adalah Allah yang dahsyat. Jangan itu takut dengan segala sesuatu. Allah pasti melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Dia berkata pada malam ini, saudaraku, menaati saya. Karena itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Katakan, Tuhan yang memelihara saya. Tuhan yang memelihara. Berikan waktu Anda dan saya untuk menghabiskan, bukan hanya untuk malam ini, pagi hari. Berikan gaya hidup untuk Tuhan. Hidupmu hanya untuk Tuhan. Hidupmu untuk Dia. Jangan takut kapan Yesus datang. Jangan ada takut. Saya mau bilang, waktu ini belum waktu Yesus. Corona ini bukan untuk Yesus datang, belum. Dia bilang ini baru awal. Jadi kalau engkau mendengar itu, jangan ikuti mereka. Karena itu permisi. Kalau mereka berkata, Tuhan semua datang, belum. Ada lawatan umum, ada kemuliaan umum. Dan setuju katakan, saya juga percaya Yesus datang. Yesus pasti datang. Tapi dia datang dalam fase. Saudaraku yang Tuhan Yesus, pada ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengamuk-ngamuk dan mencari orang yang dapat ditelan. Kenapa ayat ini berkata begitu? Karena waktu Anda khawatir, waktu Anda cemas, waktu Anda tidak percaya, si iblis berjalan mengaum setiap hari. Susah percaya kepada pendeta itu, nggak ada mungkin. Singa berjalan, masa depanmu hancur, nggak ada. Engkau tetap begini-begini. Kenapa? Anda tidak mau mengubah diri Anda mengikuti sumber kehidupan itu. Kalau Anda mengikuti sumber, selangkah 45 senti ada kepastian. Selangkah 45 senti ada kepastian. Selangkah 45 senti kalau tidak berlangkah ada kepastian. Selangkah 45 senti ada mujizat menanti Anda. Berikan kemuliaan kepada Tuhan yang hidup. Yang setuju boleh katakan amin.
Dan kita tutup amin di tempat ini. Haleluya.